Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Juwita, NIM C5417094. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan pada judul cara pengambilan data mangrove menurut bagian dan juga cara identifikasi mangrove. Nah, pada latar belakang ini dimana kita ketahui mangrove merupakan tumbuhan bakau yang sering disebut oleh masyarakat. Nah, biasanya tumbuhan bakau ini hidup atau tinggal di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Nah, mangrove dapat menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, terutama di sepanjang garis pantai. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya mangrove itu memiliki hubungan antara fungsi fisik seperti mitigasi bencana. Nah, contoh dari mitigasi bencana itu yaitu peredaman gelombang dan dari angin dan juga badai. Kemudian melindungi pantai dari abrasi, gelombang air pasang atau rob, tsunami, penahan lumpur, dan perangkap sedimen, serta penetralisir pencemaran perairan. Nah, di sini juga kita akan membahas terkait tentang pengambilan data mangrove ataupun sampel menurut bagian, di mana pengambilan data mangrove ataupun sampel adalah salah satu cara untuk menentukan validasi suatu studi, di mana setiap teknik pengambilan data memiliki representasi untuk melakukan tujuan analisis pengambilan data. Setiap teknik pengambilan data yang bervariasi itu dilakukan karena tujuan ataupun keperluan penelitian yang semakin beragam. Nah, kemudian pada tujuan, judul ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai cara pengambilan data mangrove menurut bagian serta cara identifikasi mangrove yang dapat membantu keperluan studi, penelitian, pemahaman, bahkan konservasi. Nama saya Fatimah Nur Jamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan dalam pengambilan data mangrove. Yang pertama, ada kunci identifikasi. Kunci identifikasi ini berfungsi untuk mengetahui jenis-jenis atau ciri-ciri mangrove yang ada di area penelitian, dimulai dari daun, propagol, dan juga akar. Yang kedua, ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemukan di area penelitian. Yang ketiga, ada GPS. GPS berfungsi untuk mencatat titik koordinat di area penelitian. Yang keempat, ada meteran atau reometer untuk mengukur lingkar batang dari anakan atau pohon dari mangrove yang ada di area penelitian. Yang kelima, ada tali transek yang digunakan untuk mengukur luasan mangrove yang ditemukan di area penelitian. Yang keenam, ada datasheet yang berguna untuk memuat informasi yang ditemukan di area penelitian. Yang ketujuh, ada alat hitung yang berguna untuk menghitung jumlah mangrove yang ada di area penelitian. Yang kedelapan, ada gunting untuk mengambil sampel. Yang kesembilan, ada kamera untuk mendokumentasi kegiatan. Yang kesepuluh, ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu perairan di area penelitian. Yang ke-11, ada refraktometer untuk mengukur salinitas di area penelitian. Yang ke-12, ada pH meter untuk mengukur pH di area penelitian. Sekian dari alat dan bahan yang diperlukan dalam pengambilan data mangrove. Perkenalkan, nama saya Brilian Fikri Haikal. Kali ini kita akan membahas bagian metode. Di sini saya akan menjelaskan metode pengambilan data mangrove secara umum atau general. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita langsung saja masuk ke metode pengambilan data mangrove tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat plotnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat plot, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengukur atau menghitung jumlah tanaman mangrove yang ada di dalam plot tersebut. Nah, setelah kita menghitung ada berapa jumlah mangrove di dalam plot, kita langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu langkah ketiganya kita menghitung jumlah tegakan dari mangrove, baik itu semai, anakan, maupun indukan. Nah, setelah kita mengukur jumlah tegakannya, kita langsung masuk ke langkah keempat, yaitu menghitung diameter dari mangrove tersebut, baik itu semai, anakan, maupun indukan. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan dalam metode pengambilan data mangrove yaitu mengamati biota asosiasi yang ada di ekosistem mangrove tersebut. Gimana? Gampang kan untuk metodenya? Perkenalkan, nama saya Khalid Muhyiddin. Kali ini saya akan menjelaskan bagian perbedaan metode Bengen dan LIPI. Bengen, pertama, tetapkan garis dari arah laut ke arah darat. Biasanya garis yang dibuat itu tegak lurus dengan garis pantai sepanjang zonasi hutan mangrove.
Kemudian, letakkan plot atau transek kuadrat berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 x 10 meter persegi di setiap zonasi hutan mangrove yang berada di sepanjang garis transek untuk melakukan pengamatan pohon. Data yang diambil dalam satu stasiun dilakukan dengan 3 kali ulangan menggunakan plot atau transek kuadrat ukuran 10 x 10 meter kuadrat. Selanjutnya, melakukan pengukuran lingkar batang di tiap transek untuk menentukan pohon, anakan, dan semai. Jika diameter batang lebih dari 4 cm dan tinggi batang lebih dari 1 meter, maka termasuk pohon. Jika diameter batang kurang dari 4 cm dan tinggi batang kurang dari sama dengan 1 meter, maka termasuk anakan. Dan jika tinggi batang kurang dari 1 meter, maka termasuk semai. Berikut ini adalah contoh skema pengamatan plot pada metode Bengen. Metode pengambilan data mangrove berdasarkan LIPI. Pertama itu transek dibuat tegak lurus garis pantai dari batas pantai hingga daratan. Kemudian membuat plot berukuran 10 x 10 meter persegi dengan menggunakan tali transek di sepanjang garis transek, di mana untuk setiap stratifikasi atau zona dibuat 3 plot sebagai ulangan. Lalu jarak antar satu kelompok plot dengan kelompok plot lainnya sekitar 50-100 meter. Pada setiap plot dilakukan perekaman titik koordinat dengan GPS. Dalam setiap plot 10 x 10 meter persegi dilakukan pengukuran diameter batang pohon mangrove dengan menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan pada seluruh pohon yang berada di setiap plot. Kemudian untuk pengambilan data persentase penutupan mangrove menggunakan kamera lensa fisheye dengan sudut pandang 180 derajat pada satu titik pengambilan foto di sekitar pusat plot kecil. Berikut ini saya tampilkan skema penempatan plot pada metode LIPI. Perkenalkan, nama saya Gina Suci Nuratina. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan identifikasi mangrove. Hal-hal yang harus diamati dalam identifikasi mangrove yaitu bentuk pohon mangrove serta bentuk akar mangrove. Bentuk pohon mangrove dibagi menjadi 3, yaitu semai, anakan, serta pohon. Sedangkan contoh dari bentuk akar mangrove yaitu akar cakar ayam dan akar papan. Selain kedua hal tersebut, hal lain yang harus diamati dalam identifikasi mangrove yaitu bentuk buah mangrove, bentuk dan susunan daun mangrove, rangkaian bunga mangrove, serta habitat tempat tumbuhnya mangrove tersebut. Identifikasi mangrove dapat dilakukan dengan mengacu kepada buku panduan identifikasi mangrove. Contoh dari buku panduan tersebut adalah ini. Perkenalkan, nama saya Alia Talita, NIM C541601111. Di sini saya akan memberikan tambahan terkait metode pengambilan data mangrove menggunakan metode Bengen. Di sini saya mempunyai 4 contoh jurnal yang menggunakan metode Bengen seperti yang ada di sekitar saya ini. Di sini metode Bengen sendiri terdapat 2 yang digunakan dalam keempat jurnal ini, yaitu metode transek kuadran dan spot check. Untuk metode transek kuadran ini yaitu ditarik tegak lurus dari arah laut ke darat sepanjang 50 meter sebanyak 3 lintasan dengan jarak antar lintasannya itu 20 meter. Pada setiap transek, data vegetasi dicuplik dengan menggunakan 3 kuadran yang berbeda, yaitu 10 x 10 untuk kategori pohon, 5 x 5 untuk kategori anakan, dan 1 x 1 untuk kategori semai. Dan untuk metode spot check, metode ini biasanya digunakan untuk melengkapi informasi komposisi jenis, distribusi jenis, kondisi umum ekosistem mangrove yang tidak teramati pada metode transek kuadrat. Dari semua data hasil pengambilan mangrove ini kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel pencatat.
Pencatatan data sesuai dengan kategori pertumbuhan mangrove-nya. Untuk kategori pertumbuhan mangrove pohon, kategori pohon diameternya batangnya itu kurang lebih sekitar 4 cm. Untuk kategori anakan, diameternya itu kurang dari 4 cm dan tinggi lebih dari 1 meter. Untuk kategori semayan itu tingginya kurang dari 1 meter. Saya rasa sekian cukup dan terima kasih.